Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama memasuki ibadah hari ini, Minggu 8 Mei 2022, Minggu Paskah yang keempat. Kita khususkan bersama-sama ibadah ini. Ibadah Minggu Paskah keempat ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dan damai sejahtera dari Tuhan ada padamu. Dipersilakan untuk duduk. Sebagai pembuka, terurai kata demikian. Pada Minggu Paskah keempat ini kita diajak untuk menghayati perkataan Yesus kepada mereka yang meragukannya, tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 25 sampai 28. Jika orang sudah menyatakan diri percaya kepada Yesus, maka tidak seharusnya meragukan kuasa dan kasih-Nya. Iman kepada Yesus harus dihidupi dengan mendengarkan suaranya dan mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Hidup beriman kepada Yesus harus dengan keyakinan penuh bahwa Yesus adalah penyelamat di dalam seluruh kehidupan. Jemaat yang dikasih, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21 bait pertama dan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan memanggil kita untuk meneladani kasih-Nya, namun seringkali kita lalai melakukannya dan lebih suka menuruti keinginan sendiri. Marilah kita mengakui dosa dan memohon pengampunan-Nya melalui Kidung Jemaat 33
bait yang pertama dan kedua, suaramu ku dengar. Syukur kepada Tuhan yang senantiasa sabar, penuh kasih, memberi ruang kesempatan bagi setiap yang bersalah dan berdosa, memohon pengampunan, selalu ada kemurahan. Marilah menanggapi kemurahan pengampunan yang datang dari Tuhan, kita menerima berita anugerah. Dipersilahkan saudara sekalian berdiri. Allah yang penuh kasih berkenan menyatakan anugerahnya kepada kita, seperti tertulis di dalam Injil Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan 26. Yang demikian berita anugerah dari Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita menanggapi berita anugerah dari Tuhan ini dengan menyanyikan lagu dari NKB 49 bait 1 dan 2, Tuhan yang pegang. Bukan
seberang pelangi, kita kelak kan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara sekalian, kita menyatukan hati bersama-sama untuk mengucap syukur di dalam doa, serta memanjatkan permohonan doa syafaat dan kesiapan hati mohon pertolongan Tuhan sebelum kita menerima firman-Nya. Mari kita bersekutu di dalam doa. Dengan penuh rasa hormat, kami bersembah bersujud di hadapan tahta-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, yang menjadi sumber kehidupan, penolong kehidupan umat, penyelamat jiwa kami, menebus dan mengampuni segala dosa, hingga kami beroleh hidup di dalam pertolongan-Mu. Kepadamu ya Tuhan seluruh hormat, bakti, puji, sembah kami haturkan. Berkenanlah Tuhan menerima segala ungkapan puji, hormat, sembah umat-Mu melalui ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyembahan kami haturkan. Seiring dengan ini, kami juga menyadari akan keberadaan hidup yang tidak bersih dari kesalahan dan dosa. Atas pikiran, isi hati kami, tutur kata dan tingkah laku yang tidak berkenan, Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami pengampunan. Sucikan kembali seluruh kehidupan yang kami lakukan, menjalani tanggung jawab di tengah keluarga, di tempat bekerja, di masyarakat maupun di tengah pelayanan. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semua kiranya Tuhan ampuni. Selanjutnya, ya Tuhan Sang Pemurah, Maha mendengar, Maha kuasa untuk mengabulkan doa-doa permohonan kami. Kami panjatkan kepadamu doa syafaat, memohon berkat bagi keamanan, ketenteraman, kedamaian hidup umat manusia di muka bumi. Kami memohonkan berkah untuk bangsa-bangsa yang sedang dalam keadaan peperangan. Kiranya Tuhan ulurkan tangan, menolong setiap para pemimpin untuk rendah hati, meneduhkan batin, menjernihkan jiwa, sehingga tidak dalam angkara murka melawan satu bangsa dengan bangsa lain demi sebuah tujuan atau kepentingan politik. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan memulihkan perdamaian dan kerukunan bangsa-bangsa yang sedang bertikai. Dengan doa umat manusia di seluruh penjuru bumi memohon kedamaian, kiranya dikabulkan. Khususnya Ukraina, Rusia yang bertikai sampai dengan hari ini, para pemimpinnya, masyarakat sipilnya, semua yang terlibat untuk merukunkan kedua bangsa yang sedang bertikai ini, Tuhan karuniakan berkat, membuahkan hasil pulihnya perdamaian antar dua negara. Di dalam berkah dan pertolongan-Mu, ya Tuhan, kami memohon pertolongan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, tanah air tercinta Indonesia,
yang sudah Tuhan karuniai berkah menjadi sebuah bangsa yang berdiri tegak sampai hari ini, dengan diberkati kekayaan alam semesta, kesuburan masyarakat, jumlah penduduk maupun sumber daya manusia yang mengikutinya. Para pemimpin yang sampai hari ini Tuhan percaya untuk tetap menegakkan berdiri tegaknya kedaulatan bangsa negara ini. Kami doakan supaya Indonesia tetap diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang penuh kesejahteraan, kedamaian, kerukunan hidup bersanding antar umat manusia yang ada di dalamnya. Para pemimpin kami Tuhan anugerahi hikmat akal budi dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka, dari pusat pemerintahan ibu kota sampai para kepala-kepala di daerah, di provinsi, di kota-kota dan kabupaten, sampai ke pelosok-pelosok pedusunan. Berkatilah para pemimpin kami dengan hati yang penuh hikmat, selalu rendah hati, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, penuh kasih, kelembutan, jujur dan berkeadilan, memajukan untuk kepentingan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Kami juga berdoa untuk para penegak hukum supaya kehidupan bangsa negara ini dalam keadaan tertib, aman dan damai. Jajaran militer melalui Kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, para pucuk pimpinan yang ada di setiap lembaga dan kesatuannya, jajaran Kepolisian Republik Indonesia di tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok penjuru wilayah, dalam menunaikan tugas menciptakan suasana aman, tertib, tentram, damai. Tuhan karuniakan berkah, kesanggupan menata bangsa dan negeri ini dalam menegakkan keamanannya, diberkati oleh tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi penerus anak-anak muda di tanah air ini. Tuhan memberkati menjadi anak-anak muda yang berkualitas hidup, tidak mudah terpengaruh oleh godaan, tidak mudah oleh berbagai-bagai pengaruh dunia dan segala kenikmatan. Namun lahirlah generasi-generasi militan yang memiliki intelektual, yang memiliki iman keyakinan, takut akan Tuhan, berprestasi dalam segala sendi kehidupan, hingga bangsa negara kami memiliki generasi penerus yang dapat diandalkan. Diberkatilah bangsa negara ini dan seluruh generasinya. Kami juga mohonkan ampun atas dosa kesalahan bangsa negara kami, masyarakat, atas tingkah yang tidak berkenan. Ampuninya. Tak lupa kami dalam minggu-minggu ini saudara kami di perantauan pulang ke kampung halaman. Minggu ini menjadi akhir dari masa libur. Sebahagian dari sanak saudara kami akan kembali ke kota-kota tempat mereka bekerja. Kami doakan perjalanan kembali mereka meninggalkan kampung halaman, menuju ke kota-kota di mana mereka membangun kehidupan, bekerja, mencari nafkah. Kiranya Tuhan menyertai di sepanjang perjalanan, di seluruh moda sarana transportasi yang dipergunakan, semua dapat berjalan dengan aman. Tidak ada halangan di perjalanan, tidak ada gangguan kesehatan. Kembali ke kota-kota tempat mereka bekerja dengan sehat, selamat, penuh semangat untuk menjalani kehidupan kembali. Diberkatilah sanak saudara kami yang meninggalkan kampung halaman menuju ke kota-kota tempat bekerjanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon berkat. Tak lupa kami berdoa untuk umat-Mu, khususnya jemaat GKJ Klaten, dalam menjalani pelayanan sampai dengan minggu ini. Kami syukuri boleh terus berjalan. Majelis gereja yang akan mengadakan persidangan, Tuhan memberkati. Semua berjalan dalam tuntunan Roh Al Kudus-Mu, diberi hikmat, kesabaran, kerendahan hati, dan juga kepekaan mendengar suara Tuhan
di dalam kami menggembalakan umat di tempat ini. Tuhan Yesus dengan kuasa-Nya yang kami mohon menolong kami, sehingga gereja-Mu menjadi tempat di mana Tuhan berkenan menyatakan karya-karyanya, memasyurkan Injil-Mu di muka bumi, memelihara iman seluruh umat-Mu, mewartakan kasih Tuhan kepada mereka yang memerlukan, dan melaksanakan sarana pemeliharaan iman, baik itu berupa ibadah persekutuan, sakramen, maupun pelayanan-pelayanan perkunjungan. Diberkati Tuhan. Untuk sanak saudara yang sedang dalam pergumulan, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan untuk memberi kekuatan. Baik itu yang sedang dalam kelemahan tubuh, dalam perawatan dokter karena sakit, dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit, kami bawa dalam doa, tangan Tuhan terulur, menjamah, memulihkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Yang sedang dalam keadaan kedukaan, hadirlah memberi penghiburan. Di dalam pertolongan Tuhan, dikuatkan hati mereka. Ikhlas, kalau ada sanak saudara, orang yang dikasihi, berpulang ke pangkuan Allah Bapa. Kekuatan yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Anak-anak kami yang belajar, yang kuliah, kami doakan Tuhan menolong mereka semangat dalam menjalani tugas-tugas belajarnya. Secara khusus akan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi setelah mengakhiri masa belajar dalam 1 tahun akademik. Anak-anak kami Tuhan sertai persiapan tes kenaikan kelas. Kami doakan semua dalam kemurahan dan tuntunan Tuhan. Anak-anak kami kelas 3 SMU yang sudah menerima hasil kelulusan, kami syukuri sudah menyelesaikan 3 tahun jenjang pendidikan SMU mereka, SMK mereka. Dan bagi yang akan melanjutkan mencari jenjang pendidikan di perguruan tinggi, kami memohon Tuhan memberkati usaha anak-anak kami, belajar mereka, harapan mereka dapat diterima di perguruan-perguruan tinggi negeri idaman sesuai dengan jurusan yang dipilih. Kiranya tangan Tuhan menuntun, mengizinkan para muda-mudi di tempat di mana kami bersama bersekutu dan melayani ini diberkati Tuhan, berhasil lulus masuk ke perguruan-perguruan tinggi negeri dan berprestasi dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, nasib masa depan anak-anak kami mohon tangan-Mu yang menyertai. Sesaat kami akan mendengarkan berita firman-Mu, hadirlah menyertai kami dengan Roh Kudus, baik seluruh saudara-saudara kami yang akan mendengar firman ini, maupun hamba yang Kau utus mewartakannya, dengan tuntunan-Mu saja firman ini diberitakan. Kuasa lain, roh kegelapan dan penggoda yang akan membelokkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya kuasa itu kami usir dalam nama Tuhan Yesus, menjauh dari antara kami. Dan kini hanya kuasa Roh Kudus saja yang hadir, berkarya dan memberkati kami semua. Berfirmanlah Tuhan kepada seluruh umat-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seru doa syafaat ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba waktunya kita akan menerima pembacaan firman Tuhan untuk kita dengar dan renungkan bersama-sama. Dari sumber bacaan leksionari, Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43, tentang seorang bernama Tabita mengalami sakit hingga mati, lalu berjumpa dengan murid Yesus. Satu di antara para murid yang berkenan mengunjungi Tabita di rumahnya, yaitu Petrus. Ketika sampai di rumah, raga Tabita sudah dalam keadaan jasad, sudah meninggal. Lalu Tabita jasadnya ditaruh di lantai atas rumah itu, dan Petrus masuk di situ. Lalu Petrus berdoa,
meminta kuasa Tuhan turun dan Tabita hidup kembali. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Lalu bacaan tanggapan ada di Mazmur 23, Mazmur yang sangat terkenal karena dilantunkan dalam lagu Tuhan adalah gembalaku. Dipersilahkan nanti dibaca di rumah. Lalu bacaan kedua, Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan 17 menceritakan situasi surga di mana berduyun-duyun dari seluruh suku dan bangsa, penjuru utara, timur, barat, selatan, umat manusia berdatangan ke tahta surga dengan mengenakan jubah yang sudah dibasuh melalui darah anak domba. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka memuji dan menyembah yang duduk di tengah-tengah ruang yang sangat kudus, yaitu pribadi sang anak domba yang pernah menjelma turun ke dunia menjadi manusia, yaitu pribadi Yesus Kristus. Suasana surgawi diceritakan dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. 1 Petian ayat 17 dari Wahyu pasal yang ke-7. Silahkan, sangat indah menjadi bayangan dan juga pengharapan kita. Besok kita semua akan memakai jubah yang dibasuh bersih dengan kuasa darah anak domba. Dan setiap hari ada di depan tahtanya. Tidak lagi meminta untuk yang habis dimakan, yang habis dibelanjakan, yang habis untuk menuruti keinginan. Tetapi di dalam kerajaan itu, di mana anak domba itu bertahta, di sana diisi dengan suasana kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan. Sampai tidak ada kesempatan untuk mencela, sampai tidak ada kesempatan untuk melihat kekurangan. Isinya hanya memuji, memuji, dan memuji. Karena keadaan dan situasinya sempurna. Yang akan kita terima melalui pembacaan Injil tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Seutuhnya akan saya bacakan di tengah ibadah ini. Demikian bunyi pembacaan Injil Tuhan. Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan ke-30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Ayat 24, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Tanggapan Yesus ayat 25, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka
dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bagian terakhir ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Demikian indah bacaan Injil, firman Tuhan pagi ini. Berbahagialah setiap saudara yang berkenan mendengar, memperhatikan, dan dengan penuh ketaatan bersedia untuk melaksanakan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sukacita ada di hati saudara pagi hari ini? Ada kesegaran batin, kesegaran tubuh raga, sehat walafiat menyertai saudara? Puji dan syukur menjadi doa dan harapan yang selalu kita panjatkan bersama. Semoga saudara sekalian, umat milik kepunyaan Yesus selalu diberkati dengan ketentraman, kedamaian di dalam hati saudara masing-masing. Tubuh raga saudara di dalam doa, kita selalu memohon semua umat diberi berkat, sehat dan selamat. Hidup rumah tangga saudara diberkati selalu rukun satu dengan yang lainnya. Kehidupan rohani saudara bertumbuh bertambah, ya pasti dimintakan menghasilkan buah. Pekerjaan yang saudara tekuni apapun, kiranya menjadi sarana Tuhan untuk mendatangkan rezeki yang berlimpah-limpah. Amin. Ya, tidak usah saya komentari ya, amin yang banter belakang ya. Minggu Paskah yang keempat, saudaraku, bertemu dengan satu kisah keraguan-raguan terhadap kemesiasan Yesus. Injil Yohanes tadi mencatat begitu. Siapa yang ragu-ragu tentang kemesiasan Yesus dalam bacaan Yohanes ini tadi? Siapa? Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, ayat 24, konsentrasi jawaban kita. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepada Yesus, bertanya kepada Yesus. Siapa ini tadi yang mau bertanya ini tadi? Orang-orang Yahudi. Apa isi pertanyaannya? Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Kita memahami orang Yahudi memiliki keyakinan akan datangnya seorang yang diutus oleh Allah dengan jabatan sebagai Mesias dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani Kristus yang kita kenali dalam bahasa kita. Yang artinya yang diurapi, yang diutus oleh Allah. Siapa yang diutus dan diurapi ini orang-orang Yahudi masih mencari. Ini ada di dalam sosok siapa? Diurapi, diutus untuk menyelamatkan umat pilihannya. Untuk memimpin umat pilihannya yang ada di muka bumi. Itu pikirannya orang-orang Yahudi. Menuju sebuah bangsa yang besar, yang berpengaruh di muka bumi, yang memiliki segala sesuatu dalam menguasai bumi dan bahkan menguasai bangsa lain yang ada di permukaan bumi ini. Punya kekuatan untuk menang, menjadi superhero. Orang-orang Yahudi berpikir bangsa mereka akan diberikan oleh Allah seorang utusan
yang diurapi berdiri sebagai Mesias. Ini ada pada diri siapa? Mereka sedang meraba. Setiap ada nabi, mereka mengamati apakah ada kemesiasan dalam dirinya, mereka tidak menemukan. Sampai kehadiran Yesus yang sudah dinubuatkan juga oleh para nabi ratusan tahun sebelum kehadirannya. Dan kini Yesus sudah ada di tengah-tengah generasi mereka. Sudah ada tanda kemesiasan menyertai penuh dalam pribadi Yesus bila dilihat dari karya-karyanya. Maka ketika orang-orang Yahudi ini bertanya, apakah engkau itu Mesias? Tolong katakan kepada kami. Kami bimbang loh ini. Di sisi lain, Bapak Ibu kalau membuka dan membawa Alkitab, kalau tidak bisa membuka Alkitabnya, pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat 21, di sana Yesus memberikan pengajaran tentang pribadinya, didengar oleh banyak orang. Yaitu menganalogikan kehadirannya sebagai juru selamat di muka bumi ini dengan pribadi seorang gembala. Dan Yesus menceritakan dalam uraian ayat tersebut, pasal 10 Bapak Ibu silahkan dibuka, dari ayat 1 ya sampai dengan ayat yang ke-21. Yesus menceritakan di sana dalam analogi kehidupan gembala dan para domba-dombanya. Ya, kalau itu gembala yang baik, dia akan mengorbankan nyawanya. Kalau itu gembala yang baik, dia akan dikenal dan mengenal domba-dombanya. Tidak akan lari seperti gembala upahan. Ketika ada tekanan, ketika ada ancaman, itu ditulis di pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Ketika ada tekanan, ketika ada ancaman, maka gembala yang hanya upahan, bukan gembala baik, dia akan berlari menyelamatkan nyawanya dan membiarkan domba-dombanya itu menjadi korban dari ancaman. Lalu di ayat yang nanti akan saya bahas lebih dalam lagi, tapi saya kutipkan dulu. Di ayat yang ke Yohanes 10, ya, ayat yang ke 11 dan 14. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang ke-14 kalimat yang serupa, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi di tengah pengajaran tentang analogi gembala dan domba, Yesus memproklamasikan atau Yesus menyatakan dirinya adalah gembala yang baik. Tetapi setelah Yesus mengatakan itu, orang-orang Yahudi di luar para murid menanggapi ayat yang ke-19 dan 21, salah satu di antara tanggapannya ada di sana. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ayat 20, orang-orang Yahudi ini banyak di antara mereka menanggapi apa yang diajarkan Yesus. Dia adalah gembala yang baik, mau mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya, mengenali dan dikenali oleh domba-dombanya. Yesus menerima tanggapan yang tidak baik dari orang-orang Yahudi. Tanggapannya seperti apa? Dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu ya, banyak di antara mereka berkata, ayat 20, ia kerasukan setan dan gila. Coba. Tuhan Yesus yang hadir dengan segala kebaikan, yang hadir dengan segala kasih, yang hadir dengan sebagai gembala yang siap mengorbankan nyawa untuk domba-dombanya, dihakimi oleh orang-orang Yahudi, Yesus sebagai seorang yang kerasukan setan. Yesus yang dianggap sebagai seorang yang gila. Di pasal lain, di tempat ayat yang lain, Yesus disebut sebagai penyesat, pribadi yang tidak mencintai Taurat.
Karena apa? Menyembuhkan orang di hari Sabat. Karena apa? Berkata bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Lalu dia dikatakan orang yang tidak menerima Alkitab atau tidak menerima Taurat. Hingga sebagian orang besar percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi sebagian besar orang-orang Yahudi sampai pada titik itu ragu-ragu. Dituliskan di ayat 24 tadi, hati mereka bimbang, hati mereka terombang-ambing. Mereka meminta ketegasan dari Yesus. Jangan buat kami bimbang, sudah lama kami menanti. Tolong toh Yesus, katakan. Ayat 24 bagian terakhir, jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Pertanyaan saya kepada para pendengar, pertanyaan saya kepada saudara semua. Kalau saudara dan saya hidup sejaman dengan orang-orang Yahudi yang ada di halaman Bait Allah di kota Yerusalem yang habis diperingati hari penahbisannya, hari berdirinya Bait Allah di situ, di Yerusalem, sementara orang-orang Yahudi ini sudah menjadi saksi, orang lumpuh kakinya dibuat berdiri, orang buta matanya dibuat melihat, orang pendarahan dibuat sembuh, orang kerasukan setan dibuat terlepas dari setan, orang yang sudah mati 4 hari dibuat hidup kembali. Orang-orang itu, orang-orang Yahudi di halaman Bait Allah yang meminta, Yesus katakan, kami bimbang loh ini. Apakah engkau itu Mesias? Sementara yang bertanya-tanya dan bimbang ini sudah melihat karya-karya Yesus yang begitu rupa ajaibnya itu. Saya kembali ke pertanyaan untuk menjadi jembatan permenungan saudara dan saya hari ini. Kalau seandainya saudara ada di antara kerumunan orang-orang Yahudi itu, pertanyaan orang Yahudi tentang kemesiasan Yesus itu, jawabnya kira-kira menurut saudara, Yesus itu Mesias atau bukan? Dengan melihat tanda-tanda yang sudah menyertai, disaksikan bersama-sama. Pertanyaan kedua, perlukah orang-orang Yahudi itu ragu-ragu dengan Yesus? Pertanyaan pertama, apa tadi pertanyaan pertama? Benarkah di dalam diri Yesus itu ada tanda-tanda kemesiasan, orang yang diutus membawa kuasa ilahi dalam dirinya? Kalau saudara ada di situ, saudara berani menyematkan kemesiasan itu pada Yesus dan menyebut, Yesus engkau adalah Mesias. Kira-kira saudara berani berucap begitu atau sama dengan orang-orang Yahudi? Masih ragu-ragu, Mesias po duduk ya? Apa ora ya? Bener apa salah ya nek kaya ngene iki Mesias? Jawaban saudara, Yesus Mesias? Dari mana saudara yakin dan tidak ragu seperti orang-orang Yahudi? Saudara berani mengatakan Yesus itu Mesias. Dasarnya dari mana? Dari apa yang Yesus sendiri juga jawabkan, apa yang Alkitab tulis dan abadikan. Yesus menjawab, ya saya Mesias, begitu? Tidak. Ayat 25 jawaban Yesus untuk orang-orang yang bimbang. Orang-orang yang menganggapnya sebagai orang yang kerasukan. Orang-orang yang menganggapnya dia sebagai orang yang tidak mencintai Alkitab. Ya. Jadi kalau hari ini umpamanya ada hamba Tuhan yang disebut, wah kayak pendeta ning tresno Alkitab kayak, menyangkali Alkitab, rasah loro ati koncoku. Gusti Yesus ndek mben Gusti Yesusku, Gusti Yesusmu ya padha tahu dihakimi oleh orang Yahudi sebagai orang yang ndak kenal Alkitab, sebagai orang yang kerasukan setan dan gila. Ya, ndak usah kecil hati, ndak usah sakit hati, ndak usah marah. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin karena khotbahnya, yang mungkin karena statement-statementnya dianggap beda tafsir, beda pemahaman dengan
orang atau sekelompok orang, lalu sekelompok orang ini berkata-kata kepada kamu, wah kamu orang yang tidak menghormati, tidak mengerti kitab suci, tidak usah sakit hati. Yang penting di dalam hatimu engkau mengasihi Tuhan melalui pengenalanmu, melalui firman Tuhan ini. Tanggung jawab kita pribadi-pribadi di hadapan Tuhan. Ya, Yesus menjawab tidak dengan statement, ya aku Mesias. Tetapi Yesus menunjukkan di ayat yang ke-25 demikian. Yesus menjawab mereka yang tadi ragu-ragu, yang tadi bimbang, yang tadi memaksa, tolong toh dijawab, engkau Mesias, katakan terus terang kepada kami. Yesus menjawabnya seperti ini. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Betul Bapak Ibu, yang kita biji adalah pekerjaannya Yesus. Dia Mesias atau bukan, itu bukan dilihat dari dedek piadeke, bagus tampan wajahnya, tetapi dari apa yang dikerjakan Yesus selama bersama dengan mereka. Orang lumpuh sembuh, orang buta melihat, ya, orang lapar dengan ajaib diberi makan kenyang melalui 5 roti 2 ekor ikan. Lazarus yang sudah mati keluar dari kubur walau sudah 4 hari. Itu semua pekerjaan-pekerjaan yang menandakan ia adalah yang diurapi, Mesias, yang diutus, yang dipilih, yang diurapi dengan kuasa ilahi. Kenapa mereka bimbang? Jawabnya di ayat 25. Karena di pikiran mereka selalu tidak ada rasa menaruh percaya. Tidak menaruh percaya bentuknya bisa berupa apa saja. Perbuatan tidak menaruh percaya bisa berupa curiga. Yesus menyembuhkan orang, dicurigai. Yesus berbicara di depan murid-muridnya tentang suatu ajaran, dicurigai. Mengapa dia curiga? Karena tidak, 1, 2, 3, tidak. Jadi kemesiasan Yesus tidak diragukan. Yesus Mesias yang diurapi. Firman Tuhan pada bagian yang lain menceritakan dengan jelas bagaimana Yesus menjadi pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Pribadi yang diurapi, pribadi yang menerima kuasa. Ya, dalam peristiwa Injil Matius saat Yesus ada di antara orang-orang yang dibaptis di tepi sungai Yordan, keluar dari sungai ada langit terbelah, berbunyi suara surgawi, inilah anakku, kepadanyalah aku berkenan. Jadi kemesiasan Yesus, pengurapannya sebagai yang diutus, yang dipilih, yang diamanati untuk mengerjakan apa yang menjadi misi ilahi, menyelamatkan orang-orang berdosa dari keberdosaannya, itu utuh terpatri dalam pribadi Yesus. Bagian kedua, apakah keraguan-raguan bisa melanda umatnya di sini dan di tempat ini? Perihal Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat kehidupan. Apakah bisa hadir keraguan-raguan itu di hati saudara dan saya hari ini, saat ini? Masih bisakah hadir? Suatu ketika saudara bertemu dengan pertanyaan entah dari siapa, dari kelompok lain, dari keyakinan agama lain, seorang ataupun sekelompok orang bertanya kepada saudara, di mana Alkitabmu mencatat Yesus Kristus adalah Tuhan, tunjukkanlah kepadaku.
lalu hati saudara mulai ciut, wajah saudara mulai pucat, kaki saudara mulai bergetar, ya. Oh ya, neng ndi yo kitab sucine, dan seterusnya. Keraguan akan Yesus adalah Tuhan bisa melanda siapa saja. Keraguan bahwa Yesus adalah Tuhan bisa menjadi sandungan siapa saja. Kalau bukan dari orang lain, bisa dari diri saudara sendiri. Ya. Suatu ketika dalam sebuah kesaksian di YouTube, ya, saya agak senyum-senyum sinis juga, ya. Dia mengatakan, saya pengikut Yesus 20 tahun yang lalu, ya, tapi saya menjadi tidak percaya gara-gara satu perkara, ya. Saudaranya yang dikasihi, orang ini bercerita di dalam YouTube itu, dia punya saudara yang sangat dikasihi, mau nikah. Di hari pernikahannya, hujan itu datang lebat sekali sampai tempat di mana pernikahan itu digelar itu tertutup air setinggi lutut. Dia berdoa, minta kepada Tuhan supaya hujan itu dihentikan. Tapi sampai dengan jam undangan resepsi itu digelar, hujan itu bukan semakin reda, tapi hujan itu semakin melanda luar biasa. Lalu dari situ dia berkata, saya tidak percaya ini Yesus ada. Saya minta tolong sungguh-sungguh untuk menghentikan hujan saja kok enggak bisa. Dia berbalik, tidak yakin Yesus itu Tuhan hanya gara-gara ketika minta hujan berhenti, tidak berhenti, saudara. Lalu dia bersaksi di mana-mana, katanya mantan pengikut Yesus dan kecewa pada Yesus, sehingga dia memilih menjadi pengikut yang lain. Kembali ke pertanyaan kedua, bisakah di antara saudara dan saya hari ini, karena ditanya oleh orang lain, diminta pertanggungjawaban dari saudara, atau pengalaman-pengalaman pribadi ekstrim seperti yang saya ceritakan tadi, itu membuat saudara berada dalam ruang yang namanya keraguan. Saged napa mboten? Kira-kira bisa enggak kita menjadi pribadi yang meragukan Yesus dalam perjalanan hidup ini? Saged? Saged? Saged napa mboten? Wah, mboten saged Pak, kula pun yakin bolokin. Mbuh bolokin basa ngendi gitu ya. Wah, aku yakin ku wis tenanan Pak, ora mungkin aku kodal kena godho. Puji Tuhan. Tapi sebagai manusia, tapi melihat kelemahan yang masih ada dan menyertai hidup saudara dan saya, menjadi ragu itu bisa menimpa siapa saja. Walaupun dalam harapan, walaupun dalam pengajaran, walaupun dalam keyakinan, kita mewartakan dan terus mengingatkan, jangan pernah ragu. Tapi saudara bisa saja lengah dan menjadi ragu. Itu bisa. Oleh karena itulah tema Minggu Paskah ini ada. Mau pilih ragu atau mau pilih yakin. Mengenai Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. Renungan firman pagi ini menjawab, tidak perlu saudara dan saya menjadi ragu. Bagaimana Pak dengan pertanyaan, adakah pengakuan Alkitab Yesus itu Tuhan? Banyak. Kalau itu persoalannya bukan saudara tidak percaya, tapi mungkin saudara belum tahu alamat ayatnya. Kenapa saudara belum tahu alamat ayatnya? Karena mungkin saudara jarang membaca atau bahkan selama jadi orang Kristen tidak membaca Alkitab. Kemesiasan Yesus tidak batal, tapi saudara tidak punya kekuatan untuk mempertanggungjawabkan dan memberi jawab tentang kemesiasannya. Karena Alkitab yang sudah bersaksi tentang ketuhanannya. Contoh salah satu, Filipi 2. Ini menjawab, napa wonten? Apakah ada statement Yesus itu adalah Tuhan dalam kitab suci? Kata, mboten mung wonten. Bapak Ibu ada yang mengikuti YouTube? Oh, kekristenan ditanya atau diserang dengan pertanyaan itu, orang Kristen kenapa menyembah Yesus sebagai Tuhan? Apakah ada di Alkitab itu menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Mboten mung wonten, tetapi ada saudaraku. Salah satu saja.
Filipi 2 ayat yang ke-9. Untuk menyatakan, untuk mengingatkan, untuk mengokohkan kembali. Tidak perlu ragu, Yesus adalah Mesias. Tuhan yang hidup di tengah kehidupan umat manusia, menjelma. Kenapa dia mati? Karena harus berkorban. Supaya manusia berdosa ini ada yang mewakili, ada yang menggantikan hukumannya. Digantikan dalam diri sang korban sejati juru selamat Yesus Kristus. Dan ingat saudara-saudaraku, Yesus tidak mati untuk selamanya. Alkitab mencatat sejarah mengabadikan. Ya, ada hari kebangkitan dari kematian. Sejarah mengabadikan ibadah Sabat Sabtu berubah menjadi Minggu Paskah. Minggu merayakan juru selamat kita tidak untuk selamanya dikubur. Tapi dia bangkit pada hari Minggu. Maka Kristen beribadah pada hari Minggu. Merayakan hari bangkitnya Yesus sepanjang abad. Hari Minggu kita beribadah. Literalnya bunyinya untuk orang Yahudi pada waktu itu, untuk bangsa Israel, mereka diminta kuduskan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Sabat mereka dipahami hari Sabtu. Ya. Tetapi makna Sabat adalah bersekutu, pulihnya hubungan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Dilaksanakan perayaan Sabatnya di hari Minggu setelah Sang Juru Selamat Yesus itu hadir menyelamatkan manusia, menjadi wakil hukuman di atas kayu salib bagi seluruh hukuman dosa manusia ditanggung dalam kemanusiaan Yesus. Hari ketiga dia bangkit, Jumat wafat, Jumat, Sabtu, Minggu, hari yang ketiga dia bangkit. Kebangkitannya dirayakan sepanjang abad. Saben minggu kula panjenengan ngibadah dinten Minggu. Bukti Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Filipi, saudara. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman-Nya berkata demikian, ya. Nasihat supaya bersatu, merendahkan diri seperti Kristus, ayat yang ke-9 dan 11 berkata, melalui tulisan Paulus, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tidak bisa tampil di situ ya. Yang membawa Alkitab bisa melihat, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. D-nya huruf besar. Untuk merujuk kata ganti, Yesus yang diceritakan di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 itu. Dia diutus Allah, merendahkan diri, menjelma menjadi manusia, dalam keadaannya sebagai manusia mati di atas kayu salib, mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, mati bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesus itu diceritakan oleh Paulus seperti itu. Dia Allah sendiri, tetapi mengambil rupa hamba, merendahkan diri. Dalam kehambaannya dia taat, mati di atas kayu salib untuk menjadi penebus. Nah, sekalipun rendah seperti itu oleh tangan manusia, oleh nafsu manusia di muka bumi, Yesus dijatuhkan dalam kerendahan yang seperti itu, tetapi ketuhanannya tidak luntur. Amin, saudara? Kemesiasannya tidak tanggal. Kemuliaannya sebagai Tuhan yang ilahi tidak hilang. Dibuktikan di ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, kepada Yesus yang mengambil rupa seorang hamba itu tadi, Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Tidak ada satu pun yang ada di permukaan bumi, di atas, di langit, dan yang di bawah bumi, yang tidak menyembah kepada Yesus yang namanya di atas segala nama.
Maka ketika saudara dan saya berdoa dalam nama Yesus. Celes plong, yakin aku saiki Yesus kuwi Gusti. Entuk jawaban aku. Ora ragu nih aku dadi yakin. Amin saudara. Ngono to jawabe. Mpun suwe sedulurku. Niki mpun ditulis suwe. Enten teng kitab suci kula lan panjenengan. Ayo dadi Kristen sing sentosa sedulur. Mari jadilah Kristen yang kuat. Kristen yang bisa menghadapi dunia dan segala caciannya ini. Tidak perlu merasa rendah ketika dicaci, tidak perlu merasa takut ketika direndahkan, karena kita pasti akan ditinggikan. Ya, sama seperti Yesus. Dia dihinakan sampai ke salib, sampai kematian, tapi bagi Allah Yesus dikaruniai nama di atas segala nama. Belum selesai di situ, ayat 11 yang ngendikake Yesus kuwi Gusti neng ndi to Pak Pendito tak enteni. Iki lho neng ayat 11. Dan segala lidah mengaku. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah 1, 2, 3 Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jangan ragu, tapi harus yakin. Ojo podo karo wong Yahudi. Wis didudui tondo, sudah diberitahu dengan tanda karyanya yang begitu luar biasa sebagai pribadi yang ilahi, sebagai pribadi yang memiliki status kemesiasan, tapi ragu terus. Ragune bukan karena Yesus tidak bisa menunjukkan, membuktikan, tapi karena wis ditunjuk ning ora percaya. Ayo podo percaya sedulur-sedulurku. Mari sumangga para sederek sami pitados. Yesus menika Gusti. Yesus itu Tuhan. Penuh kemuliaan ilahi. Dia Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Sekalipun harus mengambil rupa hamba, mengalami kematian. Kok enggak membela diri? Lah itu goalnya kok. Itu laku sing kudu dilakoni. Itu jalan yang harus dilalui. Untuk bisa menjadi penebus, dia harus berkorban. Seperti binatang korban, lembu sapi untuk menjadi penghapus dosa, dia harus dikorbankan. Yesus hadir untuk menjadi penebus, maka dia harus dikorbankan. Kematian dan kehinaan yang ada pada Yesus bukan sesuatu yang menghancurkan kemuliaannya, tetapi tetap mengokohkan dia namanya di atas segala nama. Semua lidah mengaku, semua lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Di dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi, ketuhanan Yesus dikukuhkan dengan satu anak kalimat pendek. Ayat yang ke-30 menjadi penutup, kita baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Aku dan Bapa adalah satu. Aku, Yesus, dan Bapa, Allah Bapa, adalah satu. Tidak bertentangan dengan ajaran kitab suci dari Kejadian sampai dengan Wahyu, bahwa Yesus dengan Bapa adalah satu di dalam ketuhanan. Lahirlah ajaran Tritunggal, Trinitas, ada Allah Putra. Sebutan Yesus banyak, tidak usah bingung. Dia disebut sebagai Allah Putra, Allah Anak. Ya, dia disebut sebagai anak Daud. Iki piye to jane ajaran Kristen ki? Wong siji kok sebutane pirang-pirang. Itu untuk menjawab konteks pada waktu itu bangsa Israel, orang-orang keturunan dari Israel tidak akan mau menerima Mesias di luar keturunan Daud. Karena nubuatnya begitu, Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Maka ketika Yesus lahir, dia disebut sebagai anak Daud. Supaya menjawab misteri dalam histori. Misteri dalam sejarahnya orang Israel. Wong Israel gen buka atine, gelem nampa, ora ragu-ragu meneh. Israel dalam artian anak turunnya
Yakub, ya, anak turunnya itu, si Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda dan suku-sukunya yang lahir menjadi suku bangsa Israel itu. Maka Yesus dikenalkan dengan nama Anak Daud, supaya juga cocok dengan nubuatan para nabi dan sebutan lain semua ada jawabnya. Tidak perlu ragu lagi, saudaraku. Yakin dan percayalah, Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara membangun keyakinan ini, maka mata yang buta akan melihat, kaki yang lumpuh akan berjalan, kuasa gelap yang menguasai lepas, itu pun akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai kita hanya berada di pelataran bait Allah seperti orang Yahudi. Tahu Yesus tapi belum pernah meyakininya sebagai Mesias dalam kehidupan. Lahirkan Yesus, meteraikan, kokohkan, tancapkan dengan yakin bukan dengan keraguan. Yesus adalah Tuhan dalam kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Semangat saudara. Kokoh dalam iman saudara. Jangan takut dunia mencela, jangan takut orang merendahkan kita. Yesus itu Tuhan. Percaya, sebut namanya. Kuasanya pasti akan bekerja dalam hidup saudara. Amin. Mari masuk ke dalam saat teduh secara pribadi merenungkan isi firman-Nya. Kami menyadari persoalan yakin itu bukan hal mudah ya Tuhan. Ada banyak di antara kami dalam kemanusiaan kami untuk yakin perlu bukti. Ada banyak dalam kelemahan kami, dalam pikiran kritis kami, kalau kami mau yakin perlu paham dan mengetahui. Tetapi jangan sampai bila sudah ada bukti, sudah diberi pengetahuan lewat kitab suci, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Mesias, kami masih dalam keraguan-raguan. Sama seperti para Yahudi. Di halaman bait Allah itu, mata mereka sudah melihat, telinga mereka sudah mendengar, mereka pun mengalami, bahkan ikut mencicipi 5 roti 2 ekor ikan untuk 5.000 orang yang lapar di gurun itu. Bahkan mungkin ada di antara mereka adalah keluarga dan kerabat Lazarus yang sudah 4 hari mati tapi oleh kuasa Yesus dibangkitkan. Jangan sampai kalau kami sudah melihat bukti, kami sudah menerima ajaran yang menguatkan iman dan hati kami tetap memilih untuk berposisi ragu akan Tuhan. Jadikan kami orang-orang Kristen yang yakin dalam kami berdoa, yakin dalam kami menjalani dan memegang teguh firman-Mu, yakin dalam kami mentaatinya dengan yakin. Semua dari Tuhan, bagi Tuhan, dan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa kami naikkan. Amin. Mengaturkan persembahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan dengan senantiasa mengingat dan melakukan firman-Nya dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34 yang demikian firman-Nya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, marilah kita dengan penuh sukacita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Terima kasih.
Bapak Ibu dimohon bangkit berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam Tuhan melalui doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami kembali menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan senantiasa mencurahkan berkat, kasih dan karunia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini, kami telah menyisihkan sebagian kecil dari berkat yang telah Tuhan berikan. Kami menyadari bahwa persembahan yang kami haturkan ini tiada berarti dibandingkan dengan berkat yang telah Tuhan berikan. Namun kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menyucikan persembahan ini supaya dapat digunakan dan dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan-persembahan yang lain, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan, persembahan istimewa dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan memberkati supaya dapat digunakan untuk keluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami dan menuntun kami, supaya kami dapat mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di dalam Tuhan. Jika di dalam kami mengaturkan persembahan, terdapat dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Tuhan, jika setelah ini kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan pulang ke rumah kami masing-masing melanjutkan kegiatan-kegiatan kami, kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kami, supaya semua yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak Tuhan dan senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Demikianlah Tuhan doa, permohonan dan ucapan syukur yang kami haturkan di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disertai rasa syukur, mari kita teguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus melalui pujian penutup PKJ 274 bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lenyap. Tiada yang bakal
dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolong berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Hidupilah iman dengan mendengar dan mengikuti Yesus. Tanpa keraguan kami percaya dengan sungguh-sungguh pada kasih dan kuasa. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kini pulanglah dengan membawa berkat. Tinggalkan tempat ibadah ini dengan iman yang diteguhkan. Yesus Kristus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.